Shalom Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kita berjumpa hari ini dalam acara renungan harian dan kiranya acara ini akan memberkati kita, akan menolong kita, akan menjadikan kita kuat, tetap optimis di dalam Tuhan. Mari kita tundukkan hati kita. Bapa, kami boleh mengucap syukur pada hari ini Tuhan. Sebelum kami melakukan aktivitas kami sehari-hari, kami akan diberkati dengan kebenaran firman. Kiranya pengurapan dari Allah boleh turun atas kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kita akan melanjutkan poin yang ketiga. Kenapa kita harus mencari dan berseru kepada Tuhan sesuai dengan Matius pasal 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Yang pertama, karena Tuhan Allah yang kita sembah, Dia berdaulat atas hidup kita. Dan yang kedua, karena Tuhan mau memperbaharui dan memberkati kehidupan kita, Dan hari ini di dalam poin yang ketiga, saudara, kenapa kita harus berseru dan kenapa kita harus mencari Dia, saudara? Yang ketiga, karena Allah, Dia adalah Allah yang sanggup menolong hidup kita. Kisah yang sangat menarik yang saya rasakan di dalam kehidupan ini, ketika dokter berkata, saya akan lumpuh total seumur hidup. Artinya, ya, bahwa saya tidak bisa berjalan seumur hidup. Kenapa, saudara? Karena kedua kaki saya terserang dengan virus polio. Dampak dari virus polio itu bahwa akhirnya kedua kaki saya tidak ada kekuatan. Jadi kemana-mana saya harus ngesot, kayak suster ngesot. Saya masih ingat ketika saya diajak oleh mama saya ke pasar, dan saya digendong karena kaki saya sudah tidak ada kekuatan untuk berdiri. Apa yang mereka lakukan, saudara? Ketika hasil dokter memutuskan seumur hidup, apa yang dilakukan oleh kedua orang tua saya? Mereka tidak putus asa, mereka tidak kecewa, mereka tidak patah hati. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka hanya berseru kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan. Dan tiap pagi sekali, mereka mengambil minyak lalu mengurutkan di kaki saya sambil bernyanyi, tak tersembunyi kuasa Tuhan. Dan ternyata hebat. Saudara yang kasih Tuhan, ini namanya mukjizat. Apa yang dimaksud dengan mukjizat? Satu karya Allah yang bertentangan dengan hukum alam. Orang berkata tidak ada obatnya, bagi Tuhan pasti ada obatnya. Oleh karena itu Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, Dia Allah yang sanggup menolong hidup kita. Nah, saudara yang kasih Tuhan, yang dilakukan oleh kedua orang tua saya, dia berseru, dia memohon tiap saat, tiap waktu, bahwa anak bungsunya pasti sembuh. Dan ternyata memang hebat, saudara. Tuhan dapat menyembuhkan. Saudara yang kasih Tuhan, dan satu hal yang terindah, 2-3 tahun kemudian, ada saraf-saraf yang mengalir di kaki saya. Dan akhirnya saya bisa berjalan sampai hari ini. Kalau menurut catatan manusia, tidak akan mungkin orang yang sudah kena polio pasti jalan. Senggangannya pasti pakai sepatu besi. Tapi inilah karya Tuhan yang terhebat. Oleh karena itu hari ini Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, Allah yang kita sembah adalah Allah yang sanggup menolong kita, menolong hidup saudara. Dan itulah satu hal yang terindah. Kenapa kita harus mencari Tuhan, memohon kepada Tuhan, dan berseru kepada Tuhan. Carilah Tuhan dan berserulah kepadanya. Saudara yang kasih Tuhan, karena Dia selalu, maka Dia akan datang dan segera akan menolong kita. Hari ini, apapun yang menjadi pergumulan saudara, apapun yang menjadi persoalan yang kita hadapi, tetapi hari ini kita harus tetap mencari, berseru kepada Tuhan, karena Tuhan berdaulat atas hidupmu. Yang kedua,
Karena Tuhan memperbaharui. Mungkin ada sesuatu yang tidak beres. Tuhan akan perbarui itu. Dan inilah satu kerinduan Tuhan. Setelah kita diperbaharui, saudara, Tuhan rindu untuk kita diberkati Tuhan. Kenapa kita harus mencari dan berseru kepada Dia? Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang sanggup menolong hidup saudara. Kiranya firman Tuhan menjadi pegangan kita bersama. Saya tidak tahu apa yang jadi hal-hal yang membuat saudara seakan-akan di depan kita ada sesuatu yang luar biasa. Tapi hari ini saudara, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Apapun yang di pergumulan saudara, bagaimanapun keadaan kita, Dia sanggup menjamah saudara. Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan hati kita. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami bersyukur bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Di tengah-tengah tantangan yang begitu hebat. Ketika kami berseru dan mencari Tuhan, maka di situ ada pertolongan yang Tuhan berikan buat kami. Yang sakit Tuhan akan sembuhkan. Yang lemah diberikan kekuatan. Ada pemulihan dalam keluargamu. Ada pemulihan terhadap anak-anakmu. Ada pemulihan dalam usaha bisnismu. Ada pemulihan di dalam kesehatanmu. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami memulai hari ini dengan bersama-sama dengan Tuhan. Kami akan lakukan sesuatu yang besar. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali saya ucapkan selamat beraktivitas. Tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati. God bless you. Shalom.